Kemudian pilar yang kedua Bapak dan Ibu, mendahulukan bakti kepada orang tua daripada ibadah yang bersifat fardu kifayah. Ini ada beberapa poin. Ya, ada beberapa poin. Artinya begini, ketika bakti kepada orang tua itu bertabrakan dengan perintah yang sifatnya fardu ain, ya, kalau sifatnya fardu kifayah itu jelas kita harus mendahulukan bakti sama orang tua. Tapi kalau bertabrakan dengan fardu ain, ya, ini para ulama mengatakan kita sebisa mungkin untuk mengkompromikannya. Mengkompromikan atau mengatur untuk melakukan dua kewajiban tersebut. Artinya misalnya bertabrakan antara perintah dari Allah yang sifatnya fardu ain dan perintah beri bakti kepada orang tua juga sifatnya fardu ain. Maka sebisa mungkin Bapak Ibu kita mengkompromikan antara keduanya. Artinya apa? Kalau bisa diatur sebisa mungkin untuk dilaksanakan kedua-duanya. Namun kalau tidak bisa, tentu kita harus mendahulukan bakti perintah Allah yang sifatnya fardu ain. Ya. Nah, namun kalau dalam hal yang fardu kifayah atau selainnya, nah itu bagaimana? Kalau sunnah jelas, kalau ibadah sunnah itu harus orang tuanya didahulukan. Yang pertama, mendahulukan bakti kepada orang tua daripada jihad di jalan Allah. Jihad di sini perang, ya, perang. Namun perang di sini ketika hukumnya fardu kifayah. Jadi hukum perang itu nanti ada sifatnya itu fardu ain, ada sifatnya fardu kifayah. Nanti kalau kita bahas fikih jihad juga nanti panjang. Tapi secara simpel, secara ringkas, jihad itu fardu kifayah, ya. Ketika yang diperintahkan, ketika jihad itu yang memerintahkan adalah pemimpin. Mungkin untuk memerangi suatu kaum sehingga tidak harus semuanya. Ya. Namun sifat jihad sifatnya fardu ain ketika ada wilayah kaum muslimin yang diserang. Ya, yang diserang. Nah, itu berlaku bagi yang terdekat. Contoh di Palestina. Itu kan saudara kita di Palestina jelas-jelas dibombardir itu sampai hari ini oleh orang-orang Israel Yahudi. Nah, itu harusnya sekitar Palestina itu udah wajib fardu ain membantu Palestina. Sudah wajib itu, Pak. Fardu ain. Bukan bantu dengan logistik, ya. Bantu dengan obat-obatan, tapi bantu dengan kekuatan. Kalau tak sanggup, maka melebar, terus melebar sampai kalau perlu, kalau memang butuh seluruh manusia Islam di dunia harus turun. Tapi hari ini bagaimana? Terrealisasi nggak itu? Dibantu paling dengan obat-obatan. Kalau ada yang keluar dari Palestina diberikan tempat pengungsian. Yang paling dekat dengan Palestina ya hari ini. Banyaklah dengan negara Arab itu kan dekat-dekat semua. Tapi apa yang mereka lakukan? Ya. Berarti kita harus sana, Ustaz. Silakan kalau antum sanggup. Ya kan? Jual rumah, jual tanah, jual sawah, berangkat. Sampai sana tangkap. Sepenjara. Susah kalau kita bahas sekarang. Kalau secara hukum itu memang sudah fardu ain gitu. Tapi kan sekarang masalah mudaratnya. Kalau ternyata yang timbul malah kita dapat mudarat, ya itulah pentingnya kepemimpinan dalam hari ini umat Islam itu seperti anak ayam kehilangan induk. Tidak jelas, tidak ada kepemimpinan. Sehingga banyak kezaliman, banyak fitnah, banyak kemaksiatan terjadi tanpa kita bisa berbuat apa-apa. Makanya kondisi kita hari ini kondisi yang penuh dengan dosa, Bapak Ibu sekalian. Penuh dengan dosa. Jangan pernah kita merasakan, jangan sampai hari ini kita masih ada perasaan bangga dengan sholat kita, dengan ibadah kita, dengan baca Quran kita, dengan saum sunnah kita bangga dengan itu. Padahal saudara-saudara kita dibantai. Ya, itu nanti diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah. Maka minimal bantu dengan doa. Bantu dengan doa. Kalau saya pribadi, saya doanya begini: Allahumma ansur man nasaruddin wahzul man khadalal islam wal muslimin. Doa saya itu ya, di sujud ketika malam
antara doa azan dan iqamah. Artinya doa itu selalu saya selipkan ketika khutbah Jumat. Doa seperti itu, ya Allah tolonglah bagi siapa yang menolong agamamu, dan hinakanlah, hancurkanlah bagi siapa yang menghinakan Islam dan kaum muslim. Mudah-mudahan kalau kita tidak bisa bantu dengan kekuatan, dengan harta, mudah-mudahan kita bisa bantu dengan doa, dan mudah-mudahan itu jadi hujah kita di depan Allah. Itu ya. Nah, jadi ketika hukum jihad fardu kifayah, itu seorang anak nggak boleh jihad kecuali atas izin orang tua. Hadisnya banyak. Di antaranya ada suatu kali Rasulullah didatangi oleh seorang pemuda. Ya Rasulullah, aku ingin berperang. Kata Rasulullah, engkau masih punya ibu? Punya. Kata Rasulullah, kalau begitu pulanglah dan temanilah dia. Nah, ketika itu hukum jihad fardu kifayah. Artinya Rasulullah hanya mengirim pasukan-pasukan keluar dari Madinah untuk berperang melawan musuh-musuh Islam ketika itu. Tidak sifatnya fardu ain. Ada seorang pemuda datang mau ikut jihad, maka Rasulullah tanya, masih punya ibu? Masih. Pulanglah temani ibu. Artinya apa? Berbaktilah kepada ibu. Ya. Tapi kalau jihad sudah fardu ain, maka tidak perlu izin orang tua. Yang kedua, mendahulukan bakti kepada orang tua daripada istri dan teman dekat. Nah, ini yang banyak terjadi hari ini. Banyak sekali kan? SSTI. Apa STI, Pak? Apa? Suami-suami takut istri. Dia lebih menjaga perasaan istri daripada menjaga perasaan ibunya, menjaga perasaan orang tuanya. Masya Allah. Menjaga perasaan teman dekatnya daripada menjaga perasaan orang tuanya. Dalam hadis riwayat Tirmizi, Rasulullah mengatakan jika umatku melakukan 15 sifat, maka bencana akan menimpa mereka. Ada 15. Salah satunya apa? Jika seorang laki-laki lebih patuh kepada istrinya dan mendurhakai ibunya, dan lebih bakti kepada teman dekatnya dan mengacuhkan ayahnya. Kalau temannya yang manggil, wah, macam kilat datang cepat kali, Pak. Tapi kalau bapaknya yang manggil, ya nantilah. Ya bentar kalau ada waktu, kalau ada kesempatan. Kalau istrinya yang minta tolong, istrinya meminta sesuatu, cepat diberikan. Tapi kalau ibunya yang meminta, tak diberikan. Ini hati-hati. Cuma timbul fenomena hari ini, bagaimana Ustaz kewajiban seorang anak itu kan, seorang anak laki-laki itu kan baktinya tidak lepas dari orang tua. Satu sisi dia punya kewajiban bakti sama ibunya, orang tuanya. Satu sisi dia punya kewajiban menafkahi anak dan istri. Nah, jadi saya katakan di sini dua-duanya wajib. Sebisa mungkin kita kompromikan. Nah, kalau bisa dua-dua dinafkahin, ya bagus. Nah, sebisa mungkin dikompromikan. Cari permasalahan, cari solusinya. Kalau kita tidak bisa, mungkin saudara kita yang lain bisa. Kalau kita tidak mampu, cari solusinya. Artinya apa? Sebisa mungkin jangan sampai terkesan kita lebih lebih peduli kepada anak dan istri kita daripada peduli kepada orang tua. Ya. Padahal di saat yang sama orang tua butuh bantuan kita, orang tua butuh nafkah dari kita. Ya. Kecuali sebaliknya kan gitu kan. Kecuali memang hal-hal itu tidak butuh. Karena nanti ada kisah nanti poin yang keberapa nanti pada anak-anak. Itu ya. Jadi jangan sampai, maka para istri ini, ibu-ibu ini perhatikan. Jadi jangan sampai menghalang-halangi suaminya kalau suaminya bakti sama orang tuanya, ibunya. Ya, ibunya. Ada kisah nyata seorang suami itu tiap bulan gajian, ternyata gajian itu selalu dipotong, selalu terpotong. Masuk rekening gitu kan. Tapi diberikan kepada istrinya mungkin separuhnya. Istrinya nggak tahu sekian tahun. Akhirnya ketahuan. Ketika dilihat buku banknya, ternyata selama ini diterima istrinya itu separuh daripada gaji suaminya. Dia selidiki, ternyata separuh dari gaji suaminya itu diberikan kepada ibunya tanpa sepengetahuan istrinya.
Akhirnya istrinya marah, Pak. Dia merasa suaminya nggak jujur, merasa dibohongi. Akhirnya hampir cerai. Tidak tajam tapi hampir sempat berpisah rumah. Sempat diam-diaman. Yang kemudian dinasihati oleh orang tuanya, ya kan? Oleh orang tua istrinya lah, dinasihati anaknya tadi. Akhirnya dia sadar dan minta maaf. Artinya apa? Jangan sampai hal itu terjadi, Bu. Artinya Pak, suami ibu mau ngasih ibunya, mau ngasih orang tuanya, tapi diam-diam. Kenapa? Takut nanti kalau istrinya tahu, istrinya marah ngambek. Jangan sampai, Bu. Kalau seperti itu, Masya Allah, berarti sama saja ibu nggak dukung suami bakti sama orang tua. Tapi kalau suaminya mau ngasih itu ya istrinya tahu, kan mungkin suaminya mau ngasih 1 juta untuk ibunya. Kata istrinya apa? Sedikit kali, 2 juta kasih. Untuk saya 1 juta aja. Bisa nggak, Bu? Gaji suaminya 3 juta, misalnya. Ibunya memang butuh duit, memang harus dinafkahi. Udahlah, karena ibunya kan sendiri, dia punya anaknya istri. Udahlah, kasih mamanya atau orang tuanya 1 juta, 2 juta untuk kebutuhan anak istrinya. Kata istrinya apa? Nggak ada, kasih mama 2 juta, biar untuk saya 1 juta. Bisa, Bu? Oh, berat atau ringan, Bu? Berat. Kata bapaknya berat, Bu. Tapi kalau bisa ibu seperti itu luar biasa. Surga anak, surga suami ada pada orang tuanya. Surga ibu ada pada suami. Saya gampangnya gini, kalau seorang suami tidak dapatkan surga dari orang tuanya, jangan harap ibu dapat surga dari suami ibu. Kenapa? Dalam tanda petik, ibu menghalangi suami ibu untuk bakti sama orang tuanya. Jangan terkesan ada perasaan nggak suka kalau suami ngasih orang tuanya. Ya, jangan, naudzubillah. Nah, karena bakti itu nggak lepas. Jadi gimana, Ustaz? Banyak kasus di lapangan lebih mementingkan ibunya daripada istrinya, padahal saya kurang. Disitulah saya bilang, Bu, saya sampaikan, disitulah perjuangan ibu sebagai istri yang berusaha mendukung suami untuk bakti sama orang tua. Tapi dari satu sisi juga orang tua juga ya, sebagai orang tua juga harus apa ya? Ya harus mengerti. Jangan egois, jangan malah kesannya apa? Ada orang tua memang pengennya dia aja dimengerti. Dia nggak mau tahu anaknya, menantunya susah, nggak mau tahu, pokoknya aku enak. Ada kayak gitu Bapak Ibu. Tapi banyak juga orang tua yang sadar diri, dia nggak mau menyusahkan anaknya, tak mau menyusahkan anak dan menantunya. Tapi anak dan menantunya lah yang mau rela untuk bakti sama orang tuanya. Jadi kadang ya banyak kasus di masyarakat kan. Pokoknya kita bisa lakukan terbaik. Ya, bisa lakukan terbaik. Jadi jangan orang tua, kalau orang tua didahulukan ya anak istri nomor 2. Jangan, Bu. Ini termasuk poin nomor 2. Naudzubillah. Itu ya. Nah, ini ada hadis riwayat Ahmad dan Tabrani. Ini hampir mirip kisahnya tentang kisah Alqamah itu. Kisah Alqamah itu kan ulama masih berbeda pendapat, masih berselisih pendapat tentang kesohihannya. Tapi ada hadis yang senada, semisal. Memang seperti itu, ada seorang laki-laki yang tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah. Maka kemudian dari Rasulullah dan beberapa sahabat didatangi, ditalkin memang nggak bisa. Ditanya ada apa ini? Diberitahukan kepada Rasulullah dia durhaka kepada ibunya, dia menyakiti hati ibunya. Maka datangi oleh Rasulullah ibunya, disuruh maafkan anaknya. Ya, anak bapak ibunya nggak mau. Kata Rasulullah, bagaimana jika anakmu kubakar dengan kayu bakar? Kusiapkan kayu bakar, kuhidupkan api, kemudian kubakar. Maukah engkau memberinya maaf? Engkau memberinya maaf atau engkau lebih memilih anakmu dibakar? Kata ibunya, ya Rasulullah, aku maafkan dia, aku ridhoin. Seketika anaknya pun meninggal dan mampu mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah, kalau cerita Alqamah itu kan, kenapa bisa seperti itu? Karena suaminya lebih mendahulukan istrinya daripada ibunya. Ya, naudzubillah. Yakinlah, Bu, kalau ibu mendukung suami, mendahulukan ibunya, ya, tadi kembali yang pertama tadi, rezeki akan mengalir.
rezeki akan. Sebaliknya ketika ibu menahan suami untuk bakti sama ibunya, orang tuanya, rezeki akan sempit. Yang ketiga, mendahulukan ibadah kepada orang tua daripada melaksanakan ibadah haji. Bahkan seperti itu. Artinya dia mau haji tapi nggak bisa, terhalangi oleh orang tuanya yang sakit, yang sudah tua, yang nggak bisa ditinggal. Maka di sini harus didahulukan bakti sama orang tua daripada harus berangkat haji. Haji kan wajib, Ustaz. Nah, tadi saya katakan harus dikompromikan. Ketika sebisa mungkin bisa langsung dua-dua, tapi kalau tidak bisa ya sudah. Dalilnya apa? Abu Hurairah, dia tidak pernah melaksanakan haji. Kenapa? Terhalang oleh ibunya yang sudah tua. Sampai meninggal dia nggak pernah haji. Abu Hurairah, padahal dia pingin haji tapi terhalang oleh ibunya yang sudah tua dan butuh ditemani, sehingga dia nggak mau berangkat ke Mekah untuk melaksanakan ibadah haji. Kemudian yang keempat, mendahulukan bakti kepada orang tua daripada menziarahi Rasulullah. Ini kisah siapa? Siapa yang tahu? Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni kan gitu, pengen kali ke Madinah, dia tinggal di Yaman, pengen berjumpa dengan Rasulullah, tapi ibunya sudah tua, tidak ada yang menjaga, tidak ada yang merawat. Akhirnya dihilangkanlah keinginannya itu, ditahannya sampai orang tuanya meninggal. Tapi Rasulullah juga keburu sudah meninggal dulu, dan dia tidak sempat bertemu dengan Rasulullah karena terhalang oleh orang tuanya. Namun Rasulullah tahu perihal Uwais lewat Allah dan mengatakan akan datang nanti kepada kalian seorang laki-laki dari Yaman yang punya tanda bekas penyakit kusta di bahunya sebesar logam dinar. Kalau kalian punya kesempatan bertemu dengannya, maka mintalah supaya dia mendoakan kalian, memintakan ampun kepada kalian untuk Allah, kepada Allah. Bayangkan Bapak Ibu, Uwais Al-Qarni yang tidak pernah berjumpa dengan Rasulullah, bukan termasuk sahabat ya, tapi memiliki keutamaan yang luar biasa. Sampai Rasulullah perintahkan sahabat-sahabatnya, yang kita tahu para sahabat itu juga keutamaannya luar biasa kan. Tapi ternyata Rasulullah perintahkan, kalau kalian bisa jumpa Uwais nanti, namanya Uwais Al-Qarni, tandanya begini, orangnya begini-begini, di jalan Rasulullah ciri-cirinya, maka minta sama dia supaya dia mendoakan kalian ke Allah. Berarti Uwais punya kedudukan yang istimewa di sisi Allah, mengalahkan para sahabat. Apa yang dilakukan Uwais? Bakti kepada. Masih ingat kemarin apa yang dilakukan Uwais? Karena ingin mengajak orang tuanya melaksanakan ibadah haji, dia pelatihan angkat anak lembu. Coba Pak, latihan angkat anak lembu Pak. Gak ada Ustaz, kambing pun jadilah. Tapi susah juga kalau kambing. Kalau anak lembu cocok itu. Ya kalau model orang tuanya yang kecil ya bisa lah latihannya anak kambing. Latihannya kambing. Tapi kalau orang tuanya gede, berarti harus mamanya lembu gitu. Kemudian mendahulukan bakti kepada orang tua daripada kecintaan kepada anak-anak. Nah ini ya, kisah tentang siapa? 3 orang laki-laki yang tersesat masuk dalam gua, kemudian pintu gua tertutup batu besar. Maka ketika tadi mengatakan berdoalah kepada Allah dengan tawassul, wasilah amal soleh yang kalian lakukan, yang kalian yakin itu ikhlas karena Allah. Yang satu berdoa, ya Allah, dulu saya pernah punya seorang saudara sepupu perempuan, saya suka sama dia. Artinya ingin ingin berbuat zina dengan dengan sepupunya tadi. Sampai ketika dia mendapatkan kesempatan itu, dia tidak lakukan karena takut kepadamu, takut kepada Allah. Kalau aku melakukan itu ikhlas karenamu ya Allah, geserlah batu ini, terbuka sedikit. Yang kedua doanya apa? Ya Allah, aku punya orang tua yang bawa tinggal dengan anak dan istriku. Setiap pulang kerja, setiap hari aku selalu membawa susu, dan susu ini tidak kuberikan kecuali lebih dulu kepada ibuku. Jadi setelah kasih sama ibunya, baru anak istrinya dikasih. Ibunya dulu, anak istrinya dikasih.
Satu kali dia pulang agak telat, ibunya sudah tidur. Akhirnya susunya tadi, airnya tadi dia tunggu sampai ibunya bangun. Ibunya tidur, tapi tunggu bangun, nggak dibangunin nggak? Ma. Tunggu sampai bangun, padahal anak-anakku merengek-rengek di kakiku, menarik-narik kakiku minta susu, tapi tidak kuberikan. Masya Allah, gara-gara itu pintu gua tergeser, Pak. Cek. Artinya apa? Luar biasa. Dia mengalahkan cintanya, baktinya sama orang tuanya, mengalahkan cintanya sama anak-anaknya. Ya. Kemudian yang selanjutnya mendahulukan bakti kepada orang tua daripada melakukan ibadah sunnah. Ini kisah siapa? Kisah siapa? Juraij. Pernah dengar kisah Juraij? Ya, seorang ahli ibadah dari kalangan Bani Israel. Ini Rasulullah ceritakan dalam satu riwayat Muslim. Ahli ibadah, kemudian dia dikenal di masyarakat itu ya ahli ibadah. Dia suka ibadah di dalam tempat ibadahnya lah, namanya sinagog tak apa lagi itu kalau orang Yahudi, orang Israel, orang Yahudi itu kan, Bani Israel itu. Satu kali dia sholat sunnah. Satu hari sholat sunnah dipanggil oleh ibunya, wahai Juraid. Dia dengar, tapi dia lagi sholat. Dia bingung apakah membatalkan sholat atau memenuhi panggilan ibunya. Apakah tetap sholat atau memenuhi panggilan ibunya. Akhirnya tetap aja lah sholat. 3 hari berturut-turut kayak gitu terus, Pak. Akhirnya ibunya dongkol. Dan ibunya nggak tahu dia sholat. Apa kata ibunya? Semoga Allah mempertemukanmu dengan pelacur sebelum engkau mati. Nah, ini doa orang tua ini ngeri. Makanya hati-hati doain anak. Termasuk doa yang betul dikabulkan oleh Allah. Ya. Setelah ibunya meninggal, Juraij menjelang mendekati wafatnya, dia didatangi oleh seorang wanita pelacur yang mencoba untuk menggodanya, tapi dia tidak tergoda. Tapi wanita pelacur tadi nggak habis akal. Dia berzina dengan penggembala kambing, hamil, kemudian anaknya lahir, dibilangnya ini bukti saya berzina dengan Juraij. Ini anaknya, ini bayinya. Maka Juraij tadi pun dihakimi lah, Pak, dihakimi oleh masyarakat, tempat ibadahnya dihancurkan. Maka Juraij mengatakan, tunggu sebelum kalian hakimi saya, biarkan saya sholat sunnah, sholat 2 rakaat. Selesai dia sholat, dia tanya kepada bayi tadi, siapakah bapakmu? Kata bayi tadi, siapa? Bapakku adalah penggembala kambing. Nah, ini termasuk bayi yang bisa berbicara. Ada 3 bayi bisa berbicara ya. Nabi Isa, kemudian bayi yang hidup di masa Juraij, dan yang ketiga apa? Bayi yang berdialog dengan ibunya yang dimasukkan ke dalam tungku itu. Ini 3 bayi yang bisa berbicara. Kalau hari ini nggak ada lagi Bapak Ibu. Jangan dites anak kita ya, yang punya anak bayi gitu kan dites. Ya, nggak bisa berbicara. Gawat nanti kalau bisa bicara. Tapi artinya apa? Berlaku doa ibunya tadi kepada Juraij. Ya, berlaku. Tapi dia diselamatkan dari fitnah lewat bayi yang bisa berbicara tadi. Kemudian yang terakhir, mendahulukan bakti kepada orang tua daripada melakukan hijrah. Ini hadis riwayat, ada seorang laki-laki yang ingin berangkat hijrah ke Madinah, tapi terhalang oleh orang tuanya, ibunya yang sakit-sakitan. Maka Rasulullah larang dia. Artinya apa? Rasulullah katakan, tunda hijrahmu, baktilah kepada orang tua. Artinya apa? Nanti saja. Karena itu termasuk, karena kan memang ketika hijrah ke Madinah itu banyak juga sahabat-sahabat yang tidak hijrah. Faktor usia, karena kecil, sakit, ya, atau karena tadi karena orang tuanya yang sakit, tidak ada yang menemani. Dia sudah masuk Islam, orang tuanya belum Islam, masih musyrik, tapi sudah sakit-sakitan, nggak ada yang menjaga. Itu Rasulullah larang untuk hijrah. Artinya apa? Temani dulu ibu. Ya, nah ini menunjukkan bakti sama orang tua itu lebih didahulukan daripada. Ini berapa poin tadi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, seperti itu. Sudah jam 10 kurang 5. Terakhirlah ya, pilar ketiga, jangan memati mereka dalam kemaksiatan. Jadi kalau orang tua menyuruh kepada kebaikan, kita wajib taat.
hal yang ma'ruf, hal yang mubah, wajib taat kecuali dalam kemaksiatan. La ta'ata fi mahlukin li mahlukin fi maksiatillah. Innama ta'ah lil ma'ruf. Tidak ada ketaatan kepada manusia dalam bermaksiat kepada Allah. Ketaatan itu hanya berlaku dalam hal yang ma'ruf. Kemudian dari selanjutnya Luqman ayat 14 dan 15. Yang tadi sudah kita sampaikan. Ada satu kisah yang pernah juga saya baca. Seorang ulama besar, saya lupa namanya Bapak Ibu, mungkin ada yang ingat. Ya begini, dia sedang ngasih kajian sama jamaahnya. Tiba-tiba ibunya datang, suruh ngapain? Suruh ngasih makan ternaknya, suruh ngasih makan peliharaan di rumah. Hei Fulan, pulang, kasih makan ayam. Oh iya Bu, sebentar ya jamaah, kita break dulu, saya pulang dulu. Ikut ibunya dari belakang. Cemana itu? Ya. Kok ibunya gitu? Saat apa nggak ngerti? Nah itulah apa ibunya udah pikun apa gimana saya nggak tahu lah. Pokoknya begitulah faktanya kejadian. Itu sampai seperti itu. Suruh ngasih makan ayam kan bukan hal yang apa kan? Kecuali disuruh, nggak usah ngisi-ngisi pengajian lagi, nggak boleh. Nah, itu boleh, nggak boleh tak? Padahal dia lagi ngisi pengajian, tapi dia cancel pengajiannya demi untuk mengikuti perintah ibunya. Ya. Jadi seperti itu. Makanya bakti sama orang tua itu hal yang wajib kecuali dalam hal kemaksiatan, apalagi kekafiran, ya, kemusyrikan itu nggak boleh. Jika keduanya memaksamu menyebutkan Allah, menyebutkan aku dengan sesuatu yang kau tidak memiliki ilmu tentang itu, maka janganlah kau mentaati keduanya, namun tetaplah pergauli keduanya dengan baik. Nah, itu perintah Allah seperti itu. Ya. Kita ingat juga dengan kisah siapa? Anaknya Abdullah bin Ubay. Siapa anaknya Abdullah bin Ubay? Abdullah. Luar biasa Pak. Abdullah itu terkenal dengan anak yang bakti sama orang tuanya. Bapaknya kan munafik padahal, tapi anaknya muslim yang taat, mukmin yang hakon. Tapi dia tahu bapaknya munafik. Tapi dia bakti, satu sisi dia bakti sama orang tuanya, tapi kalau orang tuanya melakukan kesalahan dalam hal apa, dia tegas. Bahkan ketika orang tuanya, bapaknya Abdullah bin Ubay mengatakan apa? Menghina Rasulullah, mengatakan Rasulullah itu adalah orang yang lemah, kita adalah orang yang kuat. Maka Abdullah menghalang bapaknya di depan pintu gerbang Madinah, pakai pedang dihalang. Anda tidak boleh masuk sampai dapat izin dari Nabi. Bapaknya dia tahan pakai pedang, Bapak Ibu. Bapak Ibu tak tolong, tolong, ini anakku menghalangiku masuk Madinah. Dibujuk-bujuk, udahlah kasih masuk bapakmu. Itu kan bapakmu, nggak bisa kecuali atas izin Rasulullah. Maka disampaikan kepada Rasulullah. Rasulullah katakan kepada Abdullah, berikan izin ayahnya masuk. Disampaikan, Rasulullah menyampaikan pesan, engkau diizinkan, ayahmu diizinkan masuk. Baiklah, baru boleh masuk. Ya masuk, udah pulang di rumah ya bakti lagi sama bapaknya, biasa aja gitu. Itu sampai seperti itu gitulah. Kalau hari ini berat kayak gitu ya, mungkin susah. Sampai di rumah berantem mungkin. Bulat, tapi memang bapaknya munafik kan. Tapi tidak bagi anaknya. Wallahualam bishawab. Sampai sini, sampai pilar ketiga dulu Bapak Ibu, karena sudah jam 10. Ya. Ada pertanyaan mungkin?